Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya sharing ya watchlist saham saya untuk trading, untuk scalping tanggal 29 Juli 2025. Jadi seperti biasa lah ya, masuk kalau saya tidak mau mengajak teman-teman beli jual, jadi saya sharing ya, teman-teman mesti paham bahwa saya sharing point of view saya mengenai saham yang menurut saya menarik. Jadi ini benar-benar analisa pribadi saya. Jadi kalau saya bilang sahamnya ini udah kurang oke, ini bukan ajakan jual. Sahamnya ini masih oke, ini menarik, itu bukan ajakan beli. Saya harap teman-teman bisa paham hal itu gitu ya. Dan ya kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan akan menarik. Tapi walaupun secara persentase saham yang saya rekom itu ya, saya secara percaya diri lah saya bilang nanti teman-teman konfirmasi aja 60-70% saham yang saya rekom tuh ya kebanyakan hijau gitu ya. Tinggal yang menentukan cuan atau enggaknya di porto teman-teman tuh tinggal ya gimana risk manajemennya gitu ya. Karena percuma sahamnya hijau 60% tapi kalau giliran cuan 3% di TP tapi loss di atas 5%, di atas 10% ditahan gitu ya. Jadinya tetap aja portonya nggak akan grow gitu ya. Makanya tergantung teman-teman masing-masing karena tradingnya itu sepenuhnya tanggung jawab teman-teman masing-masing. Ya intinya sih seperti itulah. Jadi untuk tanggal 29 saya punya 3 saham ya, ASRI, SCMA dan juga INKP. 3 saham ini menurut saya menarik ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya hari ini ini saya mau langsung aja review ya. Jadi hari ini sorry. Nah, sebelumnya itu saya mau info ini dulu. Jadi teman-teman di Discord udah ada 2 akun ya yang fake ya. Akun fake ini Scalping Trader ID dan Scalping_Trader ID. Ya ini bukan akun saya ya teman-teman, buat informasi aja kalau akun saya hanya Scalping_Trader nggak pakai dot ya, Scalping_Trader ID. Jadi 2 akun ini suspicious ya, biasanya dia akan sharing link phishing kah atau penawaran-penawaran apakah atau titip dana kah, ya intinya pasti scam. Oke, jadi saya informasikan bahwa saya tidak akan ya ngechat duluan ke teman-teman atau nge-add teman-teman terus menawarkan penawaran-penawaran yang gak make sense. Jadi saya harap teman-teman paham hal itu gitu ya, seperti itu. Langsung aja untuk rekom yang kemarin ini tanggal 28 saya mention BRPT, ASRI, IMPC. Untuk swingnya AADI, ESA, ENRG, dan TPIA gitu ya. Jadi udah banyak nih sahamnya nih ya. Jadi ini saya langsung aja. Yang pertama ini yang untuk scalping ya. Yang untuk scalping ini saya mention pertama BRPT, ASRI dan juga IMPC. ASRI ya masih bagus. Menurut saya besok nih masih akan ada potensi main gitu ya. Data transaksinya masih oke soalnya. BRPT-nya minus tipis ya. BRPT minus tipis 0,4. IMPC-nya merah 5% ya. Jadi seperti itu. Ya jujur hari ini saya nggak trading di 3 ini. Saya malah tradingnya di Mina. Aneh ya. Jadi ya kemarin saya mention kan Mina sama Bufa tuh big player lagi adu kuat. Ya tinggal kita lihat aja siapa yang menang gitu ya. Kalau yang menang buyer gitu ya pasti sahamnya gerak ke atas. Kalau yang menang seller ya ke bawah. Tapi kayaknya sih pasca corporate action right issue itu 2 saham tersebut tuh bagus ya secara price action ya. Tinggal mesti dipantau cuman soalnya kalau enggak kita deg-degan juga. Makanya saya nggak rekom ya. Saya khawatir banyak dari teman-teman yang kaget lah terus tiba-tiba sahamnya toto ARB lagi, nanti saya dapat marah-marah lagi. Ya untuk yang swing mingguan tanggal 21 saya mention ADI, ESA, ENRG, TPIA ya. ADI, ESA, ENRG, TPIA. Ini udah saya barisin di atas. Dari 4 saham yang saya rekom untuk swing ya, ENRG masih positif 1,9%. Ini ya sebenarnya sih ini ya kalau punya barang saya bilang ya tinggal trailing stop aja lah ya. TPIA plus 2%. Jadi ya kalau punya barang tinggal trailing stop. ADI plus 2% ya. Ya saya ingetin lagi pakai trailing stop. ESA gimana nih Bang? Dia minus 2%. Ini bareng sama RF ya kalau kita nyangkut ya. Kalau kita nyangkut di ESA kita bareng nih sama RF. Karena RF-nya juga masih beli lagi di 620 tuh. Ya jadi seperti itu. Saya pribadi punya nih, saya nggak usah mention yang hijau-hijau, saya mention yang ini. Saya punya 615 ya. Saya punya 615, saya ikutin trade plan break 600 ya. Break 600 saya buang. Oke, sederhana ya. Dan ternyata yang saya sampaikan di sini ya, saya bilang mana tadi? ESA stop loss di bawah kecil atau sama dengan 600 lah ya, kecil dari 600. Dan ya ini terkonfirmasi dari bit overnya ya, benar ya tuh. Jadi
610, 605 ini di blok 100 ribuan lot, dijaga gitu ya. Ya nggak tahu, bisa juga kalau misalnya punya blok sell 50 ribu ya bubar juga gitu ya. Tapi ya terkonfirmasi bahwa apa yang saya sampaikan SL itu ya terkonfirmasi. Ini bidnya tebal-tebal gitu ya. Saya punya 615 nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang beli ESA ya santai aja gitu ya. Kalau blok break 600 ya kita keluar, ngaku kalah aja. Kan jujur lah ya, kalau misalnya ngaku kalah di sini kan minusnya berapa misalnya. Kalau di energi TPI cuan kan udah ketutup dong kalau pakai logika bener ya, apalagi di Asri gitu kan. Saya malah cuannya malah dari Mina hari ini seperti itu ya. Oke, itu tadi langsung aja saham yang saya rekom untuk besok, Asri, SCMA sama INKP. Sebelum nanti saya mau komentarin koin CDIA dan juga WiFi ya. Saya nanti mau komentarin, mudah-mudahan teman-teman nonton konten saya sampai habis gitu ya. Yang pertama itu adalah saham Asri. Nah, ini saham Asri yang saya rekom kemarin. Jadi ini PD masih melakukan konsisten buy di saham Asri. Jadi teman-teman perhatikan di tanggal 25 ini PD AT ya. PD AT ZP tanggal 28 ya. PD AT ya, ZP udah di sini udah nggak kelihatan tapi udah nongol nih broker serem ya. MG, BB juga baru kelihatan. Jadi PD sama AT masih konsisten di 2 hari terakhir ini. Dan transaksinya ini liquid ya, 15 miliar value transaksinya. Saya pikir Asri ini masih oke. Mudah-mudahan besok masih last dance ya, masih ada momentum terakhir, 1-2 candle terakhir sebelum dia harusnya sideways di atas. Jadi kan ini belum break. Ketika saya rekom kan belum break ya. Kenapa? Karena saya bilang ini bau-baunya akan breakout. Breakout di mana? Breaknya di sini waktu itu saya bilang ya. Kalau yang nonton konten saya kemarin, dan terkonfirm hari ini breaknya juga volumenya gede, candlenya sangat cakep ya. Nggak ada jarum ya, Murubozu. Jadi kemungkinan besar besok masih ada upside. Walaupun ya mudah-mudahan sih nggak merah ya. Kalau merah gimana? Merah saya nggak entry. Jadi berdasarkan data transaksi ini masih oke ya. PDAT masih masuk konsisten 2 hari, volume oke, pergerakan harganya juga oke. Ya kita tinggal lihat aja besok gimana ya pola pergerakannya. Yang kedua ini Asri. Nah, SCMA ya, SCMA. SCMA gimana? Nih SCMA ini hari ini data transaksinya yang beli YP. Nah ini saya suka banget. Kenapa saya bilang, loh kok YP kan biasanya Mirai retail bang. Kenapa di ini? So teman-teman coba tarik nih di waktu di akhir-akhir Desember lah ya. Di sini lah ya di Desember. Ya pokoknya sederhananya saya suka sama saham yang gerakin itu adalah movernya gitu. Ya. Ini saya mundurin sampai Februari lah let's say. Sampai Februari sini ya. Jadi sepanjang kenaikan ini ya, nih sepanjang kenaikan ini dari Desember sampai dengan panjang banget, gede banget ya ini tanda panahnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dari mulai awal Desember ya sampai dengan Februari nih saya tarik di sini Februari tanggal 1. Ini kan uptrend kuat ya. Yang melakukan pembelian itu adalah YP ya. Artinya ini YP adalah mover atau broker, saya bilang market maker lah ya di sini. Dia movernya YP, dia top buyer satunya. Dan hari ini ya teman-teman, hari ini yang melakukan transaksi di SCMA ini ya YP ya. Jadi ya saya rasa ada optimisme yang jelas. Kenapa? Karena movernya itu jelas ya, movernya adalah YP, market makernya. Cuma ya tinggal gimana caranya kita perhatiin aja besok pola pergerakannya gimana. Kalau seandainya sampai titik breakoutnya di sini, itu 5% lagi berarti terkonfirmasi breakout gitu ya. Kan kadang kalau teman-teman yang suka analisa teknikal ada juga yang mengatakan bahwa biasanya wah ini kurang bagus bang. Kenapa? Karena ini kan gap up ya. Gap di sini biasanya suka ditutup. Jadi besok mungkin dia merah lagi gitu kan. Ada juga yang pola analisanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih ngelihat data transaksinya dan yang main YP volumenya gede, saya sih yakin nih masih besok akan ada potensi untuk lanjut lagi. Terus nah gimana? Ini saya juga beli tadi hari ini beli ya. Siang-siang saya beli. Cuman average saya nggak jauh. Saya punya average 194. Ya. Saya punya average 194. Jadi plannya waktu itu 194. Pokoknya di sini-sini saya buang 190 ke bawah tuh saya buang. Itu saya punya average. Tapi dikit ya teman-teman, belinya cuma dikit. Dan 194 average saya di SCMA. Seperti itu. Dan yang ketiga ini ada INKP. INKP ini juga naiknya lumayan besar ya, 11%. Jadi kalau kita lihat secara chart juga luar biasa, volumenya dia break ya. Ini 2 koreksi volumenya cenderung kecil, hari ini volumenya break. Foreign juga ikutan beli ya. Ini posisinya ini ya,
posisi yang paling saya suka untuk trading ya. Dia break posisinya di sini ya, amannya kalau misalnya di swingin pendek. Ini kan sahamnya sebenarnya pola pergerakannya tuh nggak terlalu volatile ya. Ya kalau kita lihat nih chart daily-nya. Nah gini ya dia geraknya tuh. Dia kan bukan kayak model Bufa sama Mina yang gitu-gitu kan. Jadi INKP trend line-nya gimana ya? Kita lihat aja besok opennya gimana. Kalau seandainya dia merahnya nggak terlalu pekat atau merah tipis atau cenderung hijau, saya berani entry. Terus stop loss-nya gimana? Saya sih batasin aja sampai di titik ini. Aman ya. Ya mungkin sekitar 3% ya ideal ya. 6.000 berapa? 6.600 ya. Kurang lebih sekitar 6.600, 3%-an ya. Jadi ya di bawah 6.600 ya kayaknya exit dulu gitu. Karena ya ini menurut saya menarik ya buat aliran buy on breakout. Jadi kalau buy on breakout itu untuk trader yang day trading gitu ya, yang scalping atau day trading, one day trade gitu ya. Ini ya menarik karena suka biasanya ya itu upside-nya cukup lumayan walaupun dalam time frame yang cenderung singkat ya, seperti itu. Jadi seperti itu ASRI, SCMA, YNKP, dan jujur saya udah gak mau terlalu pusing teman-teman, trading udah mau penghujung bulan ya, udah tanggal 28, bersyukur cuannya juga udah 2 digit ya. Saya takut malah diambil market lagi. Jadi lanjut aja, saya mau komentar saham koin. Ini saham koin, ini value transaksinya sudah cukup lumayan besar ya. Saya cuman khawatir aja sih, ini yang dapat barang ketika dari mulai IPO hari pertama ini udah mulai jual-jualan ya, nanti kayaknya udah nggak akan sustain gitu ya. Yang kedua CDIA juga waduh, ini malah value transaksinya udah 300 miliar. Ini yang jual MG, dia MG dapatnya pasti ini dari nembak di setelah pasca listing ya saya rasa. Jadi dia udah mulai buang barang. Nah ini juga kan ada YB, ada CP. Ini orang-orang yang dapat ketika dia ara-ara itu ya, dia dapat antrian paling depan dan dia dapat barang gitu. Nah ini udah terlihat volume yang terjadi udah besar. Terus kalau pertanyaan sama saya, Bang gimana saham CDIA besok? Saya sih jual ya. Mungkin ada dari teman-teman yang beranggapan wah ini masih bisa ke 2000 segala macam. Saya sih ya ini kan barang IPO ya. By the way saya mainnya 3 account gitu ya. Saya main 3 account, dua-duanya cuannya cukup lumayan tebel ya. Berapa ya? 800% ya, saya lupa. Ya walaupun dapat penjataannya kecil tapi ini mantep banget ya teman-teman menurut saya. Jadi kalau seandainya dia turun saya rasa sayang gitu ya profitnya. Nanti kalau misalnya setelah dia keluar dari FCA gitu, dari notasi khusus ya, kita lihat lagi gimana price actionnya. Menurut saya seperti itu. Tapi planning saya CDI besok saya exit ya. Terus wifi gimana nih Bang? Kemarin kan saya udah mention tuh ya di konten saya yang ini, kalau teman-teman nonton deh coba yang tanggal 28. Di wifi saya bilang tuh ya. Jadi waktu tanggal 25 nih. Jadi saya bilang ini broker MG ini udah kurang begitu oke. Kalau dia bisa naik ini bakal ngeguyur. Kenapa? Karena nih kita lihat chartnya ya. Nah, ketika dia merah di sini, teman-teman di tanggal 22, ini saya nggak usah buka lah ya supaya nggak terlalu lama. Tanggal 22 ini MG net sell. Net sell-nya juga gede, hampir ya 100 berapa gitu. Nah, di sini dia nggak ngelakuin apa-apa, di sini sama di sini MG-nya beli. Total belinya tuh kalau nggak salah hampir 100 juga, dan hari ini dia jualan kan. Memang ini scalper luar biasa, ini dewa nih menurut saya. Saya juga bingung dia berani dengan size besar gitu di obrak-abrik gitu ya. Luar biasa banget sih. Tapi ya tinggal kita lihat aja besok ini kan ada di area support menurut saya ya, di area 2700 sampai 2500 nih termasuk area support, biasanya dijaga nih 1-2 dijaga di area itu 2 kali nih ya. Kalau besok dia sentuh area sini dan mantul mungkin bisa consider buat beli juga selama nggak digangguin ya. Gitu saya pikir ya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang udah cuan ya, yang udah cuan trading swingnya gitu ya, jagain aja masing-masing, nggak usah masih bagus masih bisa masuk masih ini kan saya udah jelasinnya dari kemarin. Jadi kalau nggak entry ya mungkin rezekinya belum, dan kalau entrynya yang di merah tenang aja, saya juga punya barang 615 saya punya ya, disiplin 600 exit gitu ya. IMPC, BRPT sama ASRI saya nggak entry, tapi ada yang komen ASRI cuan ya. Kalau yang buat yang berani, partai keras, partai menegangkan, besok Mina Bufa itu kayaknya masih ada volatilitas, tapi terlihat data transaksinya masih gebuk-gebukan antar sesama big player ya. Retail beberapa yang ikutan kan kalau big player lagi berantem ya, kita retail kecil main di situ takut bonyok juga kena pukul kan gitu ya logikanya.
Ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat gitu ya. Buat teman-teman yang mau buka account KB Valburi Sekuritas boleh ya. Nanti klik aja link yang ada di description video saya ya. Nanti di situ ada nih ya. Nih. Nanti teman-teman klik aja Google Form yang ada di sini. Setelah teman-teman isi nanti saya akan follow up ke teman-teman ya soal pembukaan akunnya, dan ya sampai nanti saya kawal sampai nanti masuk ke grup ya, sampai nanti masuk ke grup. Seperti itu. Dan ya ini juga ya, kalau mau traktir cuan boleh ya, harusnya kalau ada yang cuan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa deh. Oke, itu aja dari saya kali ini. Video udah kepanjangan. Asri, SCMA, YNKP buat besok. Saya pribadi nggak akan terlalu ekstrim lagi karena Porto udah banyak ya, udah ya pokoknya intinya banyaknya saham-saham swing inilah nih yang ada di sini gitu ya. Jadi tinggal ini paling yang saya kawal. Ini saya lihat price actionnya besok Asri, SCMA sama YNKP. Ya menurut saya gimana nanti gimana besok, mudah-mudahan teman-teman bisa cuan ya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Salam cuan. Thank you.